Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop dalam sebuah edisi cerita rakyat yang diambil dari berbagai sumber. Singkat waktu, ada sebuah negeri yang namanya negeri di dalam awan, yang penghuninya lebih banyak dihuni berbagai macam tikus dari berbagai macam ras yang ada, baik tikus rumah, tikus sawah, tikus selokan, dan ada pula sebagian tikus kantor. Dan di dalamnya juga hidup berbagai kawanan hewan, dan terutama kawanan kucing, yang sesungguhnya di dalam negeri itu jumlah kawanan kucing yang hidup di negeri dalam awan itu tidak sebanyak dengan para tikus yang populasinya begitu menonjol dan bahkan sangat mayoritas. Di mana akhir-akhir ini negeri itu yang awalnya begitu tentram, begitu aman, dan rakyatnya hidup saling tolong menolong, di mana persatuan dan kesatuan negeri itu terutama di kalangan para tikus itu begitu kuat. Namun pada beberapa waktu ini terasa ada yang terganggu. Ini diakibatkan oleh banyak gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kawanan kucing terhadap tikus. Dan di satu waktu ada seekor tikus yang begitu ditokokkan karena integritas dan kapasitas, serta yang penting adalah trust yang ia miliki. Artinya seekor tikus ini sangat dipercaya oleh para tikus di semua segmen kehidupan, di semua ras yang ada di negeri dalam awan. Tokoh tikus ini mencoba mengumpul berbagai macam tokoh di berbagai macam kalangan untuk membicarakan situasi dan kondisi negerinya yang saat ini terasa tidak seperti semula. Maka dikumpullah berbagai macam kalangan tokoh tikus yang ada di negeri itu untuk membicarakan beberapa hal. Singkat cerita, maka berkumpullah para tokoh-tokoh tikus yang ada di negeri itu, sehingga pertemuan itu disebut dengan rapat Loudu. Artinya rapat Loudu ini dalam bahasa Indonesia adalah rapat para tikus. Materi yang akan mereka bahas tentunya hanya satu, untuk membahas tentang bagaimana mensikapi situasi dan keadaan mereka yang selama ini para tikus sangat terganggu oleh kawanan kucing yang kadang mengganggu mereka tanpa kelihatan, mengganggu mereka dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang mereka miliki. Makanya sang penggagas rapat Loudu, tokoh tikus yang penuh kearifan ini, mengumpulkan berbagai masukan dari para tokoh-tokoh tikus yang ada di negeri itu. Di suatu waktu dalam pertemuan itu terjadilah suatu diskusi yang sangat luar biasa, yang sangat hangat, namun penuh kedamaian. Karena materi yang akan dibahas yakni satu, yakni bagaimana mereka rapat untuk
Mensikapi suasana keadaan negeri para tikus yang sudah terganggu oleh pimpinan rapat, sang tokoh tikus memberikan kesempatan masing-masing mengungkapkan berbagai masukan, berbagai argumentasi, berbagai cara bagaimana strategi terbaik yang harus mereka lakukan untuk melawan gangguan kucing-kucing yang ada di negeri itu. Maka dengan gagah satu persatu mewakili perwakilannya, baik dari tikus rumah, tikus solokan, tikus gudang, dan tak lupa juga, walaupun agak sedikit, tikus-tikus kantor turut memberikan sumbangsi pikiran, pokok-pokok pikiran untuk cara mereka keluar dari rongrongan para kucing. Ketika dipersilakan, serentak masing-masing mengungkapkan strateginya. Ada yang menyatakan bahwa kalau boleh kita harus gebuk bersama para kucing yang ada. Kita jangan berikan mereka kesempatan. Kita jangan berikan mereka ampunan, kata perwakilan dari tikus rumah. Tidak. Kalau kami, kita harus bakar hidup-hidup mereka. Bila perlu tempat persembunyian mereka harus kita ratakan. Celote, tikus selokan. Begini saudara pimpinan rapat. Negeri ini kan, kita ini populasi terbanyak. Bagaimana kalau kita menyerang bersama-sama terhadap kawanan kucing yang sering mengganggu kita? Karena apalah arti kita jumlah yang banyak ini, sedangkan mereka tidak seberapa dengan jumlah kita. Itu kata tikus gudang. Begini pimpinan rapat yang kami hormati, menurut pokok pikiran kami, tikus-tikus kita ini, maaf, saudara-saudara kita ini semestinya harus lebih bijak mensikapi ini. Karena ini merupakan fenomena alam. Ya harap malumlah, kita hidup di negeri dalam awan, pasti banyak turbulensi, banyak getaran-getaran. Ya, getaran itu pasti bisa dari internal kita dan bisa dari eksternal. Nah, persoalan mengenai gangguan kucing, saya kira kita bisa berdamai dengan mereka, mengundang mereka, dan bila perlu kita harus bersatu padu bersama mereka. Demikian celote dari tikus kantor. Memang sangat bijaksana ya, namanya tikus kantor ya. Memang pandangannya penuh kearifan. Baiklah saudara-saudaraku, sebangsa tikus yang saya hormati, kata pimpinan rapat tikus, segala yang Anda berikan, segala yang Anda sampaikan, argumentasi, saran, dan pokok pikiran yang Anda sampaikan itu sangat luar biasa dan sangat baik. Tapi kita harus punya strategi, dan strategi ini harus didukung bersama secara serempak. Semua komponen tikus yang ada yang hadir bertanya, strategi apa itu ketua rapat yang kami hormati? Begini, kan selama ini kita tidak ketahui para kucing yang mengganggu kita. Karena mungkin karena kekuatan mereka yang begitu dahsyat, pasti berbagai cara dan berbagai metode bisa mereka lakukan. Dan semua ini tidak bisa kita
pahami, kita apalagi kita mendeteksi. Saya datang dengan satu cara, dengan satu usulan. Bagaimana agar agar kucing-kucing itu keluar dari sarang persembunyiannya, memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan segala raganya, maka kita harus umpan mereka keluar dari persembunyiannya. Kemudian colote seekor tikus dari bangsa rumah bertanya, dengan cara apa itu ketua? Di antara kita harus ada yang bersedia rela menjadi umpan. Karena dengan cara ini pasti kucing akan keluar dari persembunyiannya. Sejenak pertemuan yang tadinya begitu riuh dengan berbagai suara-suara lentingan yang terkadang agak keras, terasa sunyi, senyap, dan tak ada satupun terdengar dari bisikan-bisikan para peserta rapat. Jadi saudara-saudaraku bangsa tikus yang saya hormati, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang siap menjadi relawan untuk menjadi umpan agar kucing keluar dari persembunyiannya? Secara secepat kilat dicelote oleh sebuah pertanyaan yang begitu menggema dari salah seekor tikus. Pimpinan rapat, bukankah itu cara yang konyol? Karena itu akan mempertaruhkan jiwa dan raga kita. Ya benar, saudaraku. Ingat, setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Olehnya, di dalam perjuangan yang sebesar ini, melawan kejaliman yang ada ini, kita harus berjuang. Maka perjuangan itu sudah barang tentu memerlukan pengorbanan. Dan di antara kita ini harus ada yang rela berkorban. Oleh sebab itu maka saya bertanya, siapakah di antara kalian yang siap rela berkorban menjadi relawan untuk menjadi umpan agar kucing-kucing keluar dari sarangnya? Begitu sunyi rapat itu, tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut para tikus. Maka secara spontan pimpinan rapat menyatakan, baiklah saudara-saudaraku, kalau tidak ada yang bersedia untuk menjadi relawan, untuk dijadikan umpan, maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita, maka rapat ini saya nyatakan ditutup dengan satu titipan yang saya berharap kita semua sesudah rapat ini, marilah kita tetap bersatu, kita jaga persatuan dan kesatuan kita di bangsa kita, bahkan semua makhluk yang ada di negeri dalam awan ini, untuk kita tetap bersatu. Kelihatannya kekuatan kita hanya ada pada doa. Marilah kita berdoa kepada Sang Dewa agar negeri kita selalu dijaga. Oke, terima kasih. Itulah sekedar cerita Abah Warkop. Mudah-mudahan memperoleh hikmah, kita mendapatkan hikmah dari sebuah cerita rakyat. Terima kasih. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.